Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Dan ini adalah Sapa Senja di akhir tahun. Dan kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hari ini. Ya, hari ini. Ya. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 14. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, nasihatilah seorang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini saya menemukan ada dua hal penting yang firman Tuhan akan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah di dalam menjelang pergantian tahun pada hari ini dan juga kita akan masuk di tahun yang berikutnya, hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah di ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, waspadalah, ya, hai saudara-saudaraku. Ya. Hal pertama adalah waspada. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang memasuki pergantian tahun, hal yang pertama yang harus kita pahami betul adalah supaya kita waspada. Kenapa? Karena banyak contoh yang sudah Alkitab jelaskan, ya, bukan hanya di dalam tahun yang akan berlalu ini, tetapi bahkan ribuan tahun yang lalu, bagaimana ada banyak orang yang tidak waspada di dalam hidupnya. Ya. Di dalam Ibrani pasal 3 ini menjelaskan tentang bangsa Israel yang binasa karena murtad. Dan saya berharap kita juga sebagai umat Tuhan, karena ini dituliskan kepada orang yang sudah percaya di ayat 14 tadi ini, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Artinya kita, firman Tuhan ini ditujukan untuk orang yang sudah percaya. Tujuannya apa? Supaya kita ini tidak binasa, apalagi binasa karena murtad. Ya. Maka hal yang pertama yang harus kita perhatikan betul adalah kita waspada, ya, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya. Waspada terhadap apa? Yang pertama adalah hati yang jahat. Ya. Kita tahulah bahwa sepanjang tahun kemarin, ya, kita mungkin mengalami permasalahan yang begitu berat, ya, hubungan dengan orang mungkin tidak berjalan mulus, kita menemukan orang-orang yang jahat di sekeliling kita, atau mungkin kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi yang paling utama juga, hal yang kedua adalah di sana dikatakan bahwa dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad, oleh karena ia murtad. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jangan sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain di sana dikatakan murtad. Ya, ini yang berbahaya. Jadi dua hal yang penting yang perlu kita waspadai adalah supaya hati kita tetap bersih. Ya, kita waspada terhadap hati yang jahat dan waspada terhadap ketidakpercayaan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama dapat dikatakan hari ini. Kalau yang pertama tadi kita mesti waspada terhadap hati yang jahat dan juga kondisi iman kita yang tidak beriman lagi kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus saling mengingatkan, harus saling menasihati selama dapat dikatakan hari ini. Makanya saya beri tema renungan kita adalah hari ini. Artinya kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya. Dan kesempatan ini bukan kesempatan yang terus berulang, tetapi hanya kesempatan yang memang kesempatan yang Tuhan hanya kasih, ya, pada saat-saat tertentu. Kita tahu sendiri di dalam bahasa Yunani ada 3 waktu yang dipakai yang merujuk kepada kesempatan. Yang pertama adalah kata yang dipakai adalah kronos, ya. Nah, kita mengetahui adalah istilah kronologi atau urutan peristiwa. Misalnya pagi ini, siang ini, sore hari ini, malam hari ini, ya, pagi, siang, sore, malam, atau minggu ini, minggu depan, bulan depan, itu yang disebut dengan kronos atau kronologi, ya.
waktu yang dihitung harian. Makanya kita punya kesempatan, anggaplah kita mungkin minggu depan kita beribadah di hari ini ya misalkan. Nah, karena kita mempercayai, itulah waktu kronologis atau kronos. Sedangkan yang kedua adalah kata yang dipakai untuk masalah waktu adalah aion. Apa itu aion? Aion itu adalah waktu kekekalan, waktu yang tak terbatas, ya. Artinya waktu yang sangat panjang. Nah, itu biasanya ditujukan kepada Tuhan, ya, pribadi Allah yang sifatnya kekal, ya. Makanya disebut dengan aion. Nah, hal yang ketiga ini yang disebut, dan ini yang saya dapat temukan di dalam Ibrani pasal 3 adalah kairos, ya. Apa itu kairos? Kairos itu adalah waktu atau kesempatan dalam periode tertentu, dan itu tidak bisa diulang lagi. Ya, makanya firman Tuhan dikatakan di sini, selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya kalau hari ini, besok belum tentu disebut hari ini lagi, karena siapa tahu besok sudah selesai, begitu ya. Jadi Tuhan ingatkan kita supaya kita mau menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin selama dapat dikatakan hari ini, ya. Kalau firman Tuhan menegaskan kepada bangsa selama dapat dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu, maka firman Tuhan juga ditujukan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap waspada akan hati kita, tetap waspada akan iman kita, dan kita mau menasihati orang lain berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari selama ini. Ya. Ada satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-27, 28, dan 29. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa seorang kaya, orang kaya yang tadi sudah masuk ke dalam api siksaan itu, tidak bisa lagi ya berhubungan dengan keluarganya yang ada di dunia, ya. Artinya kesempatan itu sudah diberikan. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa selagi masih dapat dikatakan hari ini, ya. Sebagai refleksi di akhir tahun ini, saya mengingatkan kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Apapun yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun ini terkhusus, ya, kita mau membuatnya lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang, ya. Karena kita percaya Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin.